Halo guys, kembali lagi dengan TPB Santuy. Kali ini kita akan ngebahas mengenai materi tentang vektor di mata kuliah fisika dasar. Oke, jadi kenapa kita harus belajar vektor? Jadi di besaran fisika itu ada banyak dan bisa dikelompokkan jadi dua jenis gitu ya. Jadi ada namanya skalar dan namanya vektor. Skalar itu jadi kita punya besaran fisika, dia hanya punya besar atau disebutnya magnitudo. Contohnya apa? Contohnya kita punya masa benda berapa kilogram, itu 5 kilogram, 10 kilogram. Nah, dia nggak punya arah. Nggak make sense kalau kita bilang nimbang suatu berat 5 kilo arahnya ke kanan, itu nggak make sense gitu ya. Jadi dia hanya ngukur besarnya aja berapa. Kemudian suhu, misalnya suhu badan 30 derajat Celcius ya, itu udah besar aja, nggak ada arahnya gitu ya. Ini kita punya contoh tadi masa, suhu, ada lagi waktu, dan lain-lain. Kemudian kita punya vektor ya. Vektor itu besar fisika, dia punya besar dan punya arah. Jadi nggak cuma besar, tapi ada arahnya juga. Misalnya ini punya arah dan besar. Contohnya adalah gaya. Kita terapkan gaya ke suatu benda, kita harus tahu juga arahnya kemana. Karena besarnya sama, arahnya beda, itu bakal punya hasil yang beda. Terus kita punya juga kecepatan ya. Kecepatan juga vektor. Apalagi ya, ada percepatan juga itu vektor dan lain-lain. Nah, nanti di dalam matematika ya, di dalam matematisnya, kalau nulis rumus, besar skalar itu misalnya F gitu ya, variabelnya. Tulisnya begini gitu. Sedangkan kalau vektor itu harus pakai bold. Tulisannya harus dicetak tebal. Atau kalau di dalam tulis tangan itu pakai tanda panah. Kayak gini ya, jadi huruf tebal atau pakai tanda panah. Nah, pada prakteknya vektor itu bisa dinyatakan dalam bentuk panah. Seperti ini. Oke. Jadi kita misalnya punya suatu besaran namanya A, ini vektor A, ini kita punya panah ke sini. Nah, jadi tadi ya vektor itu punya arah dan punya besar. Jadi panjang panah ini itu menunjukkan besar vektornya. Makin panjang panahnya berarti makin gede vektornya. Dan dia punya arah. Dalam hal ini arahnya berarti ke kanan atas. Oh, jadi vektor A punya besar sekian sesuai panjangnya dan arahnya ke kanan atas. Kalau vektor B di sini berarti punya besarnya lebih kecil daripada A, ya lebih pendek soalnya panahnya, dan arahnya ke kanan bawah. Kayak gitu ya. Jadi secara penggambaran seperti ini. Nah, sekarang gimana cara menyatakan vektor secara matematis? Ya, di dalam rumus itu gimana gitu? Gimana cara menyatakan vektor? Nah, kita bisa gunakan yang namanya vektor satuan. Oke ya, kita akan gunakan vektor satuan untuk menyatakan suatu vektor. Nah, kita mulai dari yang dua dimensi dulu ya. Kita mulai dari dua dimensi dulu, nanti kita akan masuk ke tiga dimensi. Karena sama aja kok generalisasinya. Oke, jadi standarnya di dua dimensi kita punya sumbu koordinat seperti ini. Ada X, ada Y, gitu ya. Ini nanti vektor kita akan ditempatkan di koordinat ini. Jadi vektor satuan yang menunjukkan ke arah X itu kita kasih nama I, vektor I. Sedangkan vektor satuan yang menunjuk ke arah sumbu Y itu kita kasih nama J. Jadi nanti vektor kita, vektor A, vektor B, itu nanti akan dinyatakan dalam I dan J. Kita ambil contoh ya, kayak gini nih. Di sini kita punya dua vektornya, ada vektor A, ada vektor B. Oke, kita lihat dulu yang vektor A. Vektor A di sini dia pangkal vektornya dari titik 0,0, ujungnya di sini di 3,4. Vektor ini jadi menuju titik 3,4. Jadi kita bisa katakan komponen X-nya itu 3, komponen Y-nya itu 4. Nah, nanti kita akan nyatakan sebagai berikut vektornya. Vektor A itu sama dengan tadi ke X-nya 3 ya, X-nya 3, dan kalau ke X itu pakai vektor I. Itu seperti ini nih. Nah, kemudian ke arah Y itu 4 ya, dan vektornya J. Seperti itu. Ya, kita dapat. Jadi vektor A itu dinyatakan dalam bentuk 3I plus 4 ya. Artinya 3 satuan ke sumbu X, 4 satuan ke sumbu Y gitu. Oke ya, kita lihat lagi contoh yang lain. Yang B nih. Yang B berarti idem ya, sama.
berarti dia mah min 3,4. Min 3 ke X, 4 ke Y. Berarti tulisnya min 3 I plus 4 Y. Nah, gitu. Seperti itu ya jadi ya. Jadi cukup melihat dia ke arah mana nih. Titik ke arah ke titik mana. Jadi artinya nih berarti kalau minus ke X negatif tuh ya. Nanti kalau ke Y negatif berarti nanti Y-nya yang minus. Jadi begitu ya cara menyatakannya. Nah, sekarang kita akan menghitung lebih jauh lagi. Tadi kita disebutkan di atas vektor punya besar punya arah. Sekarang gimana cara cari besar vektor ini? Dan gimana cara nyari arahnya? Kita tahu arah ini ke kanan atas, ini ke kiri atas. Tapi lebih spesifik lagi, besar apa yang menunjukkan arahnya dan besarnya gitu ya. Untuk lebih detail lagi, kita akan coba lihat gambar ini. Jadi kita isolasi nih vektor A ke sini nih ya, supaya lebih gampang dihitungnya. Jadi kita bisa lihat di sini vektor A, panah, kemudian dia punya komponen vektor ya. Jadi ada komponen vektor arah X itu AX, dan kita punya komponen vektor arah Y itu yang namanya AY. Kalau di sini berarti AX-nya 3, AY-nya 4 gitu ya. Nah, kita lihat dari segitiga trigonometri aja ya. AX itu sama dengan A cos theta. Sedangkan AY itu berarti A sin theta. Nah, theta itu di sini sudut yang dibentuk oleh vektor A terhadap sumbu X. Gitu ya. Sedangkan kalau A ini tuh panjangnya. Jadi kalau kita tulis A dalam bentuk cetak tebal itu artinya nunjukin vektor. Tapi kalau A doang, ini kan jadi skalarnya. Ini berarti besarnya. Besar vektor A gitu. Jadi di sini kita punya hubungan kayak gini nih ya. AX sama A cos theta, AY sama A sin theta. Nggak selalu demikian. Kalau tetanya di sini, ini nanti bakal beda. Yang penting sudutnya tahu di mana, terus pakai trigonometri. Nah sekarang kalau kita mau nyari besar vektor, berarti A kan ya, nggak pakai cetak tebal, A doang, atau seperti ini. Ini besar vektor A sama dengan di tanda mutlak gini ya, mutlak dari A. Ini kalau kita lihat, gampang aja ya, ini Pitagoras aja. Jadi itu akar AX kuadrat plus AY kuadrat. Gitu ya, pakai Pitagoras saja. Nah, kalau kita contohin, berarti ini 3, ini 4 kan. Kalau kita contohin di contoh yang sebelumnya, berarti ini X-nya 3, ini 4, 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Jadinya dapat 5. Ini artinya panjang vektor si A itu 5 satuan. Seperti itu. Kalau vektor B gimana? Kalau vektor B sama juga nih dapatnya. Vektor B berarti B sama dengan akar minus 3 dikuadratin. Positif juga kan? Plus 4 kuadrat. Sama, hasilnya 5. Jadi ada vektor B ini besarnya sama. Tapi mereka beda karena apa? Arahnya beda. Nah sekarang menyatakan arah vektor gimana gitu ya. Jadi arah vektor itu dari sudutnya. Sudut yang dibentuk vektor terhadap bebas sebenarnya ya, terhadap sumbu apa aja terserah. Tapi kalau di sini kita pengennya misalnya nih kita pengen cari sudut vektor terhadap sumbu X. Ya udah terhadap sumbu X gitu. Nggak harus sumbu X ya, bisa juga sumbu Y. Tapi biasanya orang pakai terhadap sumbu X. Misalnya kita lihat gimana cara nyari theta dari trigonometri juga. Bahwa tan theta sama dengan ini ya, AY per AX. Tan theta sama dengan AY per AX. Jadi kalau di vektor A, itu berarti tan tetanya ya 4/3 kan berarti. Yang kalau dihitung, itu nanti tetanya 53,1 derajat. Jadi sudutnya, jadi kita katakan vektor A itu punya sudut 53,1 derajat harus semua X. Hal yang serupa untuk vektor B. Kalau vektor B berarti tan tetanya ini 4/3 kan ya. Berarti 4/3 dan ya kita lihat di sini di kuadran 2 kan ya. Sudutnya tumpul gitu kalau diukur terhadap sumbu X. Jadi ini nanti dapat hasilnya 126,9 derajat. Ya, sudut tumpul diukur terhadap sumbu X. Oke, jadi itu besar dan arah vektor. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang vektor satuan ya. Jadi vektor satuan itu nggak cuma I dan J. Semua vektor bisa jadi vektor satuan. Jadi pengertian vektor satuan, apa itu vektor satuan sebenarnya? Itu adalah vektor yang besarnya satu satuan.
vektor yang besarnya satu satuan. Jadi secara umum semua vektor bisa dibikin vektor satuan. Caranya gampang. Misalnya kita pengen cari vektor satuan dari A. Nanti tulisnya begini. Kita tulis A topi vektor A tapi ada topinya. Itu nunjukin bahwa kita mau cari vektor satuan dari A. Ini tuh sama dengan vektor A dibagi dengan besar vektornya. Simple banget jadi kalau nyari vektor satuan itu adalah vektornya dibagi sama besar vektornya. A per A gitu ya. Nah, sebagai contoh nih ya, kita lihat lagi nih yang A ini tadi A-nya adalah 3i plus 4j. Ini vektornya. Ya udah kita masukin ya. 3i plus 4j dibagi dengan besarnya, tadi besarnya adalah 5 satuan. Oke, ini dia. Jadi kalau mau lebih rapi berarti 35i tambah 45j. Ini kalau mau lebih rapi ya, jadi dipisah-pisah gitu. Nah, sekarang kita hitung nih ya, besarnya berapa? Besar vektornya, ya besar dari A topi, itu berarti sama dengan, kita rumusnya lagi nih, jadi diakarin, akar 3 per 5 dikuadratin, langsung itu ya, 9 per 25 tambah 16 per 25. Ini kalian bisa cek nanti jadinya 25 per 25, 1. Vektor satuan pasti dijamin itu besarnya satu satuan. Nah, tadi kita baru yang 2 dimensi. Sekarang kita mau coba yang 3 dimensi. Itu sangat simpel kok ya, tinggal generalisasi doang. Jadi sekarang kalau kasusnya 3 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti nanti nambah ya, nggak cuma X dan Y. Ada satu lagi sumbu koordinatnya, namanya sumbu Z. Ya, jadi nanti yang X tetap namanya I, satu satuannya, yang Y namanya J, nah yang Z namanya K, IJK. Jadi kita punya 3 vektor satuan. Nah, tapi nanti perlu hati-hati ya, jadi ketika nanti akan dibahas di video yang berikutnya, bikin sumbu koordinat X, Y, Z itu nggak boleh salah-salah. Letak Z terhadap kedua sumbu ini nggak boleh salah-salah, jadi ada ketentuannya. Ya. Kalau X dan Y mah nggak masalah. Mau X-nya ke kanan, Y-nya ke atas, X-nya ke kanan, Y-nya ke bawah, terserah. Tapi kalau X, Y, Z itu nanti ada aturannya. Sementara ini dulu ya, jadi kita pakai ini dulu. Jadi sama nih, misalnya kita menyatakan vektor A dalam 3 dimensi. Misalnya nih kita punya A sama dengan 2i min 3j plus 4k. Oh berarti kita bilang, oh si A itu punya komponen X 2A. Dia punya komponen Y-nya min 3. Dia punya komponen Z-nya 4. Ya jadi sama lah prinsipnya. Kalau mau cari besar vektor, berarti apa? A-nya itu sama dengan, sama pakai Pitagoras tapi 3 dimensi. Jadi AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Gitu ya. Nanti ini berarti 4 plus 9 plus 16 angka 29 ya berarti hasilnya. Nah, ini besar vektornya gitu. Nah, cuma kalau mau nyari arahnya ini rada repot. Kalau 3 dimensi nyari arahnya ya. Kalau 2 dimensi kan cukup satu sudut aja nih ya. Pakai sudut theta dalam sumbu X. Tapi kalau 3 dimensi nggak bisa. Minimal 2 sudut. Jadi sebagai contoh aja nih ya. Kalau misalnya kita punya vektor nih kayak gini. Ini arahnya harus 2 sudut minimal. Terhadap sumbu Y dan terhadap bidang XZ gitu. Ini cukup ribet. Kita nggak bahas dulu ya di materi ini. Tapi kalau besar segala macam itu sama. Vektor satuan juga sama definisinya. Ya. Oke, dan sebenarnya cara menyatakan vektor itu ada banyak ya. Nggak cuma pakai IJK, banyak cara lain. Misalnya, tadi ini kan vektor A ya, 3i plus 4j. Ada yang kayak gini nih, 3i plus 4j ya, ini standarnya. Ada yang kayak gini. Jadi dalam bentuk kolom namanya, nih vektor kolom dalam bentuk matriks. Dan juga yang kayak gini, ini sama cuma beda tanda kurung doang. Dan ya kayak gitu juga ada, jadi dalam kurung siku gitu. Ya dan mungkin masih banyak lagi cara menyatakan vektornya, tapi intinya sama gitu. Ada komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan materi vektor kali ini. Semoga bermanfaat sangat banyak. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.